Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang nonton ulang. Semoga bermanfaat. Materi kita sekarang adalah limit fungsi trigonometri, materi kelas 12, peminatan. Jadi setelah sebelumnya kita di kelas 11 mempelajari limit aljabar, fungsi aljabar, sekarang limit fungsi trigonometri. Meskipun nanti di dalamnya akan ada aljabarnya tentunya. Nah, ini kompetensi dasarnya ya, ada peminatan kelas 12 IPA, menjelaskan menentukan limit fungsi trigonometri. Begitu. Oke. Konsep dasar bagaimana penemuan dari limit fungsi trigonometri ini sebenarnya berasal dari luas juring dan luas segitiga ya. Wah, dengan segala betrak-betruknya ya, begitu. Dan sebenarnya memang ada teorema apit di sini yang digunakan ya. Sedemikian hingga ini tentu tidak akan kita terlalu detailkan karena memang tidak, sebenarnya perlu ya, tapi untuk menghemat waktu ya, Anda bisa, bagi yang berminat bisa gini, gitu, bisa lihat-lihat saja dulu ya. Nah, sehingga intinya dari sini inti menghasilkan bahwa limit dari x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Begitu intinya ya. Nah, sehingga kita sudah saja pakai jadi sajalah ya. Dan memang ada turunannya. Karena sin juga tan juga berpengaruh ke tan. Contoh, dalam mengerjakan limit trigonometri ini memang banyak cara ya. Tapi coba kita menggunakan cara yang konsep yang sangat dasar ya, sehingga biar terasa bagi matematikanya. Jadi sekarang kita coba menggunakan cara yang cara yang paling dasar ini ya. Caranya adalah dengan mengatakan kalau kita perumum ini kan menjadi limit u mendekati 0 dari sin u per u dia sama dengan 1 begitu. Biar tidak pusing nanti x. Sehingga sebenarnya katakanlah teorema ini belum ada, ini juga belum ada misalkannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, patokannya itu adalah ke sin 2x-nya. Di sini sin 2x di sini 3 ya, sehingga mau tidak mau kita harus mengubah dulu 3 ini menjadi 2. Bisa nggak 3 itu diubah menjadi 2? 3x. Bisa nggak 3x itu diubah menjadi 2x? Bisa ya, asal kali berapa? Untuk menghilangkan 2-nya kan bagi 2 kali 3. Nah, begitu. Jadi 3x itu sama dengan 3 per 2 kali 2x gitu. Jadi ini sama dengan 3 per 2 kali 2x. Nah, begitu. Ya. Sehingga di sini, nah, lalu bagaimana mengubah limit yang ini x mendekati 0? Nah, kalau x mendekati 0, dia berarti menjadi seperti ini. Kalau kita punya x mendekati 0, ini tanda panah ini sebenarnya mirip-mirip fungsinya dengan sama dengan. Berarti kalau 2x dia juga mendekati 0. Begitu maksudnya ya. Kalau misalkan nanti kalau x mendekati 0, berarti x tambah 1 akan mendekati 1. Nah, jadi kalau ruas kiri tambah 1, ruas kanan tambah 1. Seakan-akan seperti sama dengan. Ini juga kan kalau dari x per x dikalikan 2, jadi 2x mendekati 0. Sehingga ini juga sama juga dengan limit dari 2x mendekati 0 dari sin 2x per 2x, ininya jadi kali 2 per 3 lah ya begitu ya. Nah, ini kan kalau kita anggap, jadi kalau kita anggap ini u-nya sebagai 2x, jadi u-nya 2x, sehingga ini menjadi apa? Menjadi limit dari u mendekati 0 dari 2 per 3 sin u per u. Nah, begitu. Menurut teorema limit utama di kelas 11, kalau ada konstanta itu boleh dikeluarkan. Jadi 2 per 3 kali limit u mendekati 0 dari sin u per u. Ya.
Berapa sin U per U? Nah, ini sudah ada limit sin U per U. Ini adalah 1. Berarti ini sama dengan 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Nah, begitu jawabannya. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu, ya. Jadi harus memunculkan bentuk dari sin U per U atau sin X per X. Memang sebagian buku ya itu mau sin X per X ya, mau sin U per U, sin T per T, sama saja. Jadi itu konsep yang paling dasar seperti ini. Jadi harus muncul. Ya. Ya, sama juga dengan tangan. Nah, tangan ya. Tangan. Kita anggaplah kita juga tahu bahwa limit dari U mendekati 0 dari tan U per U dia sama dengan 1. Misalkan sudah tahu ya. Bagaimana cara mencarinya? Bisa seperti ini, memanipulasi yang bawah, atau bisa jadi seperti ini. Ini kan 4X ya. Oh, karena kita butuh 4X, maka sudah saja semuanya kita bagi dengan 4X. Berarti ini menjadi tan 4X per 4X dibagi 5X per 4X. Jadi yang atas kali 1/4X, yang bawah juga dikali 1/4X begitu. Ya. Sehingga di sini menjadi, nah menurut teorema limit juga kalau ada pembagian boleh dipisah limitnya. Limit ini menjadi ya kan X-nya biar sama ubah jadi 4X lah. 4X mendekati 0, yang atasnya menjadi tangan 4X per 4X gitu. Yang bawah menjadi limit sama saja 4X mendekati 0 dari 5X per 4X. Yang atas kan ini menjadi limit U mendekati 0 ya. Menjadi limit dari U mendekati 0. Anggap U-nya itu 4X. Berarti menjadi tangan U per U dibagi limit yang ini. Jadi U mendekati 0. Ini X-nya boleh kita operasikan jadi habis ya, jadi 5 per X. 5 per X, 5 per 4. Sehingga yang atas menjadi 1, yang bawah menjadi 5 per 4. Nah, begitu. 1 dibagi 5 per 4, ya jadi 4 per 5. Nah, begitu ya. Jadi, itu cara konsepnya. Cara konsepnya harus memunculkan sin U per U atau tan U per U. Ya. Ribet banget. Tapi memang di sana bentuk keindahannya itu seperti itu. Jadi kalau Anda belajar matematika kan tujuannya sebenarnya bukan untuk menghitung. Karena kalau kita diminta mengerjakan matematika untuk menghitung, kita sudah tertinggal jauh oleh robot. Ya. Kita bisa dikalahkan oleh robot. Tapi bagaimana idenya bisa sampai ke sana? Ya tentu nanti kalau misalkan dalam latihan ya tidak harus seperti ini gitu ya. Kita boleh menggunakan ini AX per BX dengan mana ini ya A per B. Cuma kan kalau misalkan kita dengan oleh hawa nafsu kita enaknya ini limit, mungkin ada yang sudah belajar seperti ini. Ini sih hasilnya coret sajalah gitu ya. Jadi 2x per 3x 2 per 3. Tidak boleh sebenarnya gitu ya. Jadi seakan-akan dicoret. Seakan-akan memang bukan dicoret pada dasarnya. Tapi seperti ini ya, jalan itu seperti itu. Ini juga sama tan. Coret saja tannya. Jadi 4x per 5x, 4 per 5. Wah, begitu. Ya. Boleh seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau limit x mendekati 0 dari sin 3x per 7x? Ini rumusnya nggak ada. Sin per tan itu tidak ada sebenarnya rumusnya. Ya. Sin per tan itu tidak ada. Adanya sin ax per bx ya, ataupun sin ax per tan x. Nah, bagaimana? Ini secara konsep mengerjakannya seperti ini. Mengerjakannya adalah dia sama dengan penuh ya lapaknya. Nanti dengan warna merah ya. Ini tulis dulu biar biar enak lah. Jadi sekarang kita coba menggunakan yang ini sekarang. Menggunakan A per B. Tapi kan A per B juga tidak ada ya. A per B juga tidak ada. Maka harus dimunculkan. Udah saja ini
yang atas kali 1 per X, yang bawah kali 1 per X. Sehingga ini menjadi limit dari yang atas itu sin 3X per X, begitu, dibagi yang bawah tan 7X per X. Nah, begitu. Sehingga yang atas itu adalah limitnya 3, yang bawah 7. Jadi 3 per 7. Boleh seperti itu. Jadi dasarnya seperti itu. Meskipun Anda boleh saja kayak gini, oh ini coret-coret. Nah, coret-coret saja lah, coret. Gitu. Coret-coret. Sin dan tannya coret, jadi 3 per 7. 3X per 7X kan. Seperti itu ya. Tapi konsepnya harus paham. Karena nanti bisa jadi ada soal yang tidak bisa seperti ini. Kenapa hanya sin dan tan? Memang sebenarnya asalnya hanya sin saja. Asalnya hanya sin saja. Karena begini, kalau kita limit X mendekati 0, dari sin X, kita masukkan X-nya 0 misalkan ya. Kalau X-nya dimasukkan 0, itu kan yang atas jadi berapa? Yang atas jadi 0, yang bawah menjadi 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, baru menggunakan limit ini. Nanti beda kasusnya kalau ada cos. Misalkan kalau kita punya limit X mendekati 0 dari 2X per cos X, misalkan begitu, per cos 3X. Kan sebagaimana kita sudah pelajari di kelas 11, secara awalnya substitusi saja. 2 kali 0, 0 dibagi cos 3 kali 0, berarti cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1, sama dengan 0 bagi 1, 0. Ah, jadi jawabannya bukan 2 per 3. Ya, bukan 2 per 3, kalau 2 per 3 salah. Oh, mana ini? Gitu ya. Foto hapus ya. Karena baik saja lah. Jadi kalau tadi cos tidak seperti itu. Karena kalau cos disubstitusikan jadi 1 dan tidak masalah. Jadi mana tadi itu ya? Itu adalah limit X menuju 0 ya, dari cos cos dari 2X per cos 3X. Nah, begitu ya. Ini kan berapa? 0 per 1 ya. Kalau masukkan 0 per 1, 0. Sudah selesai misalnya. Ya. Tadi kalau belum tercatat, dan di back saja, back screenshot lah. Oke, jadi itulah konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya sekarang kita boleh pegang ini. Ini dan ini. Ya, ini. Konsep dasar ya. Kalau konsep dasarnya pakai ini. Jadi kalau kita bicara pakai konsep dasar, berarti pakai ini. Nah, ini menggunakan rumus upper B gitu ya. Kita sebut ini rumus upper B gitu ya. Jadi kalau pakai konsep dasar, pakai yang cara tadi. Ya tentu itu caranya sangat nikmat lah. Nah, sekarang yang ini. Berarti yang ini gimana? Ini kalau menggunakan konsep ya. Konsep yang biasa saja, kan sudah aja lah, coret lah gitu ya. Jadi berapa ini? X per 2X begitu, 1 per 2. Nah, seperti itu. Boleh seperti ini. Yang ini, ini kan coba ini mulai agak aneh kan? Gimana? Begini cara mengerjakannya. Yang atas kali 1 per X, yang bawah juga kali 1 per X. Sehingga ini menjadi limit X menuju 0 dari sin 3X per X tambah 5X per X dibagi tangan 4X. Nah, begitu. Berarti ini menjadi apa? 3 tambah 5 per 4. Berapa tuh? 8 per 4. 2. Nah, seperti itu. Ya. Ini per X nih lupa. Per X. Seperti itu. Gampang ya. Ya. Kalau di ini yang dicoret nggak terlalu brutal lah. Kalau itu dicoret. Sekarang bagaimana dengan ini? Nah, sekali lagi di sini kalau ada cos, ya cos itu kan bukan pembuat masalah. Kan pembuat masalah itu yang 0 per 0 itu pembuat masalah. Kalau ini kan cos disubstitusikan jadi 0. Gitu ya. Ya kalau cos disubstitusikan jadi 1 maksudnya. Sehingga ini cara mengerjakannya menjadi udah saja dipisah limit X mendekati 0
Yang sin 6x pasangkan dengan 2x dikali 1 per cos 5x. Ini kan menurut rumusnya menjadi apa? Sin 6x per 2x. Ya coret lah, jadi A per B kan, jadi 6 per 2, jadi 3 dikali 1 dibagi. Ya ini mah substitusi saja kalau cos. 1 per cos 0, 1. Jadi berapa? 3. Ah, gitu. Jadi jawabannya 3. Ya kalau Anda kekecoh, ini jawabannya bisa jadi 3 per 5. Begitu. 3 per 5 ya. Sekarang bagaimana kalau nomor 7? Nah, nomor 7 nih. 7 ya. 2x tan x bawahnya sin kuadrat 3x. Hati-hati kalau ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, itu artinya adalah dia apa ya kalau kuadrat? Ada 2 berarti. Boleh kita lawankan. Yang 2x melawan sin 3x. Nah, yang tan 6x juga melawan sin 3x. Jadi masing-masing punya pasangan. Ya, menurut aturannya 2x per 3x berarti 2 per 3. Ya, 6x per berapa ini? Per 3 berarti 6 per 3. Gitu saja. Jadi berapa ini? 2 per 3 kali 2. 4 per 3. Nah, seperti itu. Jadi meskipun dicoret-coret, tetapi tidak asal mencoret-coret. Ini kan kalau sekilas, oh ini 2 kali 6 bagi 3, 4. Tidak bisa. Tapi 4 per 3. Jadi boleh di A per B atau seakan-akan sin dan tannya dicoret kalau ada pasangan X-nya di atas atau di bawah. Ya. Ini 2X per sin 3X boleh coret. Ini juga tan dan sin boleh coret, ada pasangannya. Sekarang nomor 8. Nomor 8, nah sekali lagi hati-hati kalau ada kuadrat ya. Kalau ada kuadrat berarti lebih baik kita jabarkan dulu. Jadi tan 3X kali tan 3X. Bawahnya juga ada 2 ya. Yang satu 4x, yang satu adalah 6 cos 6x. Cos 6x. Nah, kalau tan dengan x, itu boleh kita langsung sikat coret-coret. Jadi berapa? 3 per 4. Nah, tapi kalau yang ini kan meskipun ada x, ini tan, ini cos. Nah, hati-hati. Kalau tan berarti kan nggak bisa menggunakan rumus yang tadi A per B. Ya. Berarti ini harus substitusi saja dulu. Masukkan. Tan 3x, x-nya mendekati 0 ya. Masukkan berarti tan 3 kali 0, tan 0 0. Cos 6x berarti cos 6 kali 0 ya, karena x-nya 0. Cos 0 1. Nah, berarti seperti ini. Jawabannya berapa ini? 3 per 4 kali 0 berarti dia sama dengan berapa? 0. Nah, begitu jawabannya. Ya. Jadi jawabannya adalah 0. Oke, dapat dipahami. Ini contoh ya 1 sampai 8. Oke, kita lanjutkan sekarang contohnya. Nah, ya kan greget ini ya. Bagaimana cara mengerjakan nomor 9 ini? Nah, tentu ini tidak bisa dicoret-coret. Ya. Apa yang mau Anda coret? Boleh dicoret-coret kayak tadi itu kalau misalkan hubungannya adalah perkalian. Ya. Atau pembagian. X kali sin X. Kalau kayak tadi ya, kita misalkan limit X mendekati 0 dari 2X kali sin X per tan 3x kali tan 4x. Nah, ini kan boleh dicoret-coret karena perkalian. Kalau ini penjumlahan, tidak bisa. Tentu kalau ini kita uji jadi bentuk tertentu ya. Ini atasnya bakal menjadi 0, bawahnya 0. Nah, berarti kembali lagi ke konsep dasar mengerjakan limit. Berarti kalau bentuknya tertentu, maka bisa kita faktorkan, bisa kita kali sekawan. Ya, atau kalau Anda sudah terbayang ini pakai L'Hopital, silahkan pakai L'Hopital. Ya, maka ini caranya adalah karena ada akar, ya kita kali sekawan saja. Ya, wayahna ini harus kali sekawan, akar dari 1 tambah sin X dikurangi akar 1 kurang sin X dibagi X. Jadi sekawannya meskipun di atas kan limit, di limit boleh kali sekawan untuk menghilangkan akar. Jadi akar dari 1 tambah sin X ditambah ya, tambah
akar 1 tambah sin X. Oh, maaf, bukan tambah, ini kurangnya yang kedua, kurang dibagi. Nah, sama ya, akar dari 1 tambah sin X tambah akar dari 1 kurang sin X. Gitu. Ingat, selama X-nya masih ada, limitnya tetap ditulis. Berarti kan yang atas, kita tulis dulu yang bawah tuh ya. Yang bawah kan jadi apa yang bawah ini? Yang bawah menjadi X dikalikan akar 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Panjang juga nih saya. Yang atas ini kan jadi A kurangi B kali A tambah B, berarti A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga ini menjadi, karena dikuadratin, hilang akarnya. Nah, begitu ya. Jadi seperti ini. Sehingga berapa hasilnya? Kalau kita yang atas kita hitung, ini kan 1 dikurangi 1 habis ya. Lalu sin X dikurang min sin X, berarti ditambah. Berarti dia menjadi apa? Pakai merah biar kelihatannya. Jadi satunya habis, yang atasnya menjadi limit X mendekati 0 dari 2 sin X ya. 2 sin X dibagi, tetap ya, X kali, ya ini pisahin saja, 1 tambah sin X ditambah akar 1 kurang sin X. Nah, begitu ya. Terus, lihat di sini kan ada sin X per X. Coret dong. Jadi 1. Nah, gitu ya. Atau misalkan di sininya sin 3X per 2X, jadi 3 per 2 misalkan seperti itu. Mengikuti saja. Sehingga ini jawabannya menjadi apa? Yang atas 2, nah bawahnya tinggal kita substitusi ya. Ini X-nya kan habis ya. Habis jadi 1. Berarti ini jadi akar 1 tambah 0 ya. Karena sin X-nya substitusikan 0. Sin 0, 0. Ditambah akar 1 kurang 0. 1 kurangi 0. Jadi ini akar 1, 1 tambah 1, 1. Jadi 2 per 2. Jawabannya adalah 1. Nah, begitu. Ya. Mudah ternyata. Insya Allah mudah. Ya. Jelas sampai sini? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ya. Bagaimana dengan soal nomor 10 ini? Nah, ini X-nya tidak mendekati 1. Tidak mendekati 1. X-nya mendekati 1, tetapi tidak mendekati 0. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi X-nya tidak mendekati 0. Bagaimana kalau X-nya tidak mendekati 0? Ya kita ubah, dia harus mendekati 0. Bagaimana cara mengubahnya? Karena konsep dasarnya kan harus mendekati 0 ya. Sekali lagi, ini kan seolah-olah, jadi dalam kotrakan kita, ini kan X-nya mendekati 1 nih. Ya berarti satunya pindah ruas saja lah, menjadi X dikurangi 1 mendekati 0. Nah gitu. Jadi nanti yang dicoretnya harus ada X kurangi 1. Ini jelas kalau disubstitusikan jadi 0 per 0 ya. Atasnya 0 bawahnya 0. Nah, coba gimana ini? Kita tulis gitu dulu lah. Ini campuran ya, trigonometri ya, juga ada apa ini namanya? Aljabar ya. Sama jangan juga ada aljabarnya. Nah, kita faktorkan saja ini X kuadrat kurang 1. Ada nggak X kuadrat kurang 1? Faktornya adalah X tambah 1 dikali X kurang 1. Nah, begitu. Yang atas sin 1 kurangi X. Yang kita butuhkan adalah X kurangi 1. Bisa nggak diubah? Bisa. Keluarkan saja minnya. Jadi sin dari min X kurang 1. Kan begitu ya. Dibagi. Nah. Ini di atas X min 1-nya ada 2. Berarti di bawah juga harus ada 2. Kalau kita lihat yang bawah ini. Ini pertama tentu karena depannya 2, ini 4, ini 2, tentu bisa kita keluarkan dulu 2-nya. Sehingga kalau dikeluarkan 2-nya menjadi apa? X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, apakah kita familiar dengan bentuk ini? Kenal? Nah, kenal ya. Ini adalah 2 dari apa? X kurangi 1 kali X kurangi 1. Nah, gitu. Ini kan X kurangi 1 dikuadratkan.
Sehingga ini ya. Jadi ini X plus 1-nya kan dia tidak punya masalah ya. Boleh kita keluarkan di sini X plus 1. Lalu di sini ada X min 1. Ini sin min X itu kan sama juga dengan min sin X. Jadi dikalikan min. Nah, min dari sin X min 1. Lalu kita hadap-hadapkan mereka ya. Ini dihadapkan dengan X min 1 karena sama. Ini juga dihadapkan dengan X min 1. Nah, begitu. Ya. Sampai sini sebenarnya bisa langsung kita bisa langsung kita sikat saja ya. Susah. Bisa kita sikat sehingga ini kan jadi habis jadi 1 ya. Ini jadi berapa ini kalau coret? Ini kan coret ya karena sama-sama ada coret-coret itu jadi min 1 sehingga jawabannya yang kita masukkan menjadi 1 tambah 1. Ini X-nya kita substitusikan 1. Ini menjadi 1, ini menjadi min 1. Jadi jawabannya adalah min 2. Nah, seperti itu. Kalau Anda ingin mengubahnya menjadi X mendekati 0 lah ya, X mendekati 0, ya maka ini harus diubah dulu. Tapi ini boleh kita substitusikan. Jadi andai kita ubah menjadi X kurang 1 mendekati 0, lalu kita anggap ini menjadi Y lah misalkan ya, jadi Y mendekati 0. Sehingga di sini kita anggap Y mendekati 0. Yang ini karena tidak ada urusan, boleh langsung substitusi saja jadi 2. Ini kan jadi apa ini? Jadi Y per Y. Ini jadi min sin Y per Y. Nah, seperti itu sebenarnya bentuk aslinya mereka tuh. Jadi 2 kali 1 kali min 1. Sebenarnya begitu. Jadi min 2 jawabannya. Nah, oke. Bisa difahami sampai sini? Rasanya cukup lah ya 10 soal. Karena memang materinya awalnya cuma seperti ini. Nah, nanti ada materi lanjutannya bagaimana kalau misalkan ini kita sudah bertemu dengan cos sampai saat ini ya. Tadi sudah ada cos tapi cosnya belum menjadi pembuat masalah. Bagaimana nanti di depan kalau kita bertemu dengan cos dan cosnya itu nanti menjadi pembuat masalah. Ya, bisa jadi kalau Anda mau belajar bisa jadi 1 dikurangi cos X gitu ya. Ini nanti jadi masalah kalau X yang mendekati 0. Ya, karena kalau X yang mendekati 0, nah X mendekati 0 berarti jadi 1 kurangi 1. Atau bisa jadi cos, misalkan cos 3X dikurangi cos 5X. Ini juga nanti bakal jadi pembuat masalah. Nah, kita bahas di video ataupun pertemuan kita selanjutnya. Jadi sekarang kita masih menggunakan sin dan tan. Jadi silahkan menggunakan rumus yang tadi coret-coret. Nah, boleh seakan-akan dicoret-coret. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.